Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang untuk mengikuti ibadah minggu di GKI Ngurah. Warta minggu ini segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta EM Budi Bunarto pada kebaktian umum hari ini. Dan sementara Kak Seta melayani di GKI Mojokerto. Mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah untuk hadir dalam ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan hari Kamis 24 Desember 2020 waktu pukul 18.00 di Warta tertera 18.30 Bapak Ibu, tapi nanti pelaksanakan pukul 18.00. Tempat di GKI Ngurah dilayani oleh Penatua Rachel Tutut Subianti dengan tema Raja Damai Telah Lahir. Dalam ibadah malam Natal ini akan diadakan acara tukar kado minimal seharga 10.000 berupa barang dan dapat dikumpulkan mulai Minggu 20 Desember 2020 atau langsung pada hari Kamis 24 Desember 2020. Mohon perhatian segenap jemaat. Mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah untuk hadir dalam kebaktian Natal yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 waktu pukul 7 pagi. Tempat GKI Ngurah dilayani oleh Pendeta EM Budi Bunarto. Tema firman itu menjadi manusia. Mohon perhatian dan kehadiran segenap jemaat. Badan Pelayanan GKI Ngurah, bagi pengurus Babel GKI Ngurah dimohon agar segera menyusun program kerja tahun 2021 dan evaluasi tahun 2020 dan diserahkan kepada majelis jemaat pada akhir Desember 2020. Dan Bapak Ibu, ada undangan dari Bu Tarmiati Sabtu tanggal 19 Desember. Bu Tarmiati ada ngunduh manten. Mohon doanya dan kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon bangkit berdiri, kita mulai ibadah ini. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap dalam kalender liturgi. Advent 3 disebut Kodes Sunday yang artinya minggu sukacita. Mari kita melayakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang. Mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dengan terang kemuliaan-Nya.
Mari kita nyanyikan pujian KJ 81, baitnya yang ke-1. Oh datanglah Immanuel. Jemaat yang kekasih, Minggu Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke sucian Allah. Dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaan. Damai Kristus beserta dan serta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih, memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap karena Injil Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan dikenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya pasal 60 ayat 1 menyatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati, pikiran dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Masing-masing diberikan kesempatan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita bersama-sama melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh mengasihi kami dengan apa adanya,
dan anugerah-Mu lah yang telah menuntun kami menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Demi Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Menyambut berita anugerah, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihani orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Sesaat lagi kita akan menghayati berita sabda Tuhan. Marilah kita mohon pertolongannya. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang sedemikian rupa mengasihi dan mencintai kami dan menghendaki kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkati saat kami menghayati berita pesan Minggu Advent ketiga. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga sabda-Mu mendorong kami untuk terus mengiring Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan perhatikan Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Diteruskan dengan ayat 19 sampai ayat 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8. Kemudian diteruskan ayat 19 sampai ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus
memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jemaat yang kekasih, demikianlah kita boleh memperhatikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Kita akan menghayati tema khotbah di bawah tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bapak Ibu, setiap hari kita dibanjiri dengan berbagai informasi. Misalnya baru-baru ini beredar sebuah informasi bahwa mulai tanggal 15 Desember, siapapun yang bepergian ke kota Solo, jika bukan orang Solo, maka dia akan dikarantina selama 14 hari. Kemudian kita juga memperoleh informasi bahwa kedatangan vaksin COVID-19 ternyata tidak selalu bisa cocok dengan setiap orang. Berarti harus ada sebuah proses. Dan kemudian banyak orang mengatakan, walaupun vaksin telah ada, tidak menjamin bahwa itu krisis yang terjadi di negara kita itu akan berakhir. Karena sekalipun sudah vaksin tersedia, tetap dihimbau supaya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang dikenal dengan 3M itu. Lalu kita juga mendengar informasi Bapak Ibu bahwa seluruh pilihan kepala daerah sudah selesai. Katakanlah sudah berjalan dengan baik, aman, lancar. Tetapi juga ada sebuah kekhawatiran bahwa nantinya akan muncul
kasus-kasus baru dengan COVID-19 ini, maka harus diantisipasi. Bahkan juga akan munculnya orang yang kalah, manakala nanti diinformasikan oleh KPU, belum tentu orang bisa menerima. Bisa-bisa terjadi pertengkaran, sengketa yang semuanya pada akhirnya membawa suasana yang tidak sejuk. Yang terakhir juga kita hari-hari ini menikmati hujan. Dan memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memberikan sebuah penilaian dan prediksi akan melanda Indonesia, diperkirakan mencapai puncaknya pada musim hujan Januari-Februari tahun depan. Mengapa bisa seperti itu? Karena ini disebabkan oleh fenomena monsun. Monsun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti musim ya. Monsun Asia, jadi ada sebuah pembalikan arah dari pantai Samudra Hindia, khususnya di Laut Arab, yang bertiup ke arah barat daya selama setengah tahun, lalu kemudian kembali begitu ya ke timur laut, dan itu berlangsung masing-masing selama 6 bulan. Nah Bapak Ibu, kita ketika mendengar berita baik dan berita buruk, tentu hal itu menjadi sebuah penilaian tersendiri. Kalau kita mendengar berita yang baik Bapak Ibu, kita bahagia ya. Katakanlah misalnya, habis ini harga BBM turun masing-masing 3.000. Ya. Wah tentu gembira ya. Bahkan kegembiraan itu bisa menambah energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan kalau kita mendengarkan berita yang baik, tidak ada sesuatu yang merugikan sebenarnya. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, mendengar berita yang buruk, tentu saja hati kita merasa sedih ya. Bahkan kita boleh dikatakan dengan berita yang kurang baik, menguras energi. Kita perlu sebenarnya ketika mendengar berita yang buruk, yang kurang baik, itu mempunyai sikap. Apakah kita mau mendengar berita buruk dan hanyut di dalamnya, atau kita mengabaikan sajalah dan kita mengambil sebuah hikmah dari berita yang buruk itu untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tapi seringkali kita menjumpai justru berita buruk inilah yang kadang-kadang banyak orang itu meneruskan. Ya. Jadi orang ada yang gemar, punya tabiat, suka menyampaikan berita buruk ke siapa saja. Yang sering kita dengar dengan istilah hoax gitu ya. Maka disitulah Bapak Ibu kita melihat hidup kita memang dibanjiri dengan informasi baik yang sifatnya menggembirakan maupun yang sebaliknya. Pagi ini Bapak Ibu kita melihat Yohanes Pembaptis atau yang disebut di dalam Injil Yohanes sebagai Yohanes saja. Kalau di Injil Sinoptis dipakai Yohanes Pembaptis ya. Memberitakan kabar baik. Kabar yang benar, tidak menyesatkan, bukan kabar yang buruk. Apa yang diberitakan oleh Yohanes? Dia memberitakan tentang kedatangan Sang Terang. Dia memberi kesaksian tentang Sang Terang yang dinanti-nantikan oleh umat Israel sebagai Mesias atau kita mengenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ini disebut sebagai kabar yang menggembirakan, kabar sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah berkenan masuk ke dalam kehidupan manusia yang bergumul dengan dosa dan kegelapan. Terang itu menerobos ke dalam gelapnya dosa. Maka cinta kasih Allah yang dinyatakan dengan terang itu atau terang dunia kalau mau lebih luas begitu dan tajam, memberikan sebuah berkat bagi umat manusia karena manusia akan dituntun ke jalan yang benar.
Manusia akan disertai oleh sang terang itu. Apalagi kalau ini kita coba gumulkan, tatkala pesan itu disampaikan kepada orang-orang Israel yang saat itu sedang menghadapi suasana yang tidak menentu. Misalnya apa? Terjadi sebuah krisis sebagai umat pilihan, tetapi tidak bisa menyatakan keyakinannya sebagai umat pilihan. Misalnya juga sering mendengar berita nabi, tetapi semakin lama berita itu semakin tidak mengena, seolah-olah berita itu semakin lemah. Juga saat itu Israel dalam perjalanannya menjadi sangat kecewa, dia menjadi manusia-manusia yang sangat apatis, sehingga seringkali menjadi mangsa bagi kekuatan-kekuatan bangsa lain. Maka cita-cita menjadi umat Tuhan itu seolah-olah sudah gelap gulita. Itulah sebabnya harapan satu-satunya untuk perjalanan ke masa depan adalah dengan datangnya Sang Mesias, Sang Terang itu, yang akan memimpin kembali umat Israel. Tetapi juga kedatangan Sang Mesias itu disebutkan akan mengawali sebuah zaman baru atau era baru, mengakhiri akhir zaman. Itulah sebabnya bangsa ini nanti akan masuk ke dalam tanah perjanjian surgawi. Sehingga tidak berlebihan Bapak Ibu kalau kemudian umat itu dilukiskan bagaikan hidup di dalam lorong gelap yang panjang, dan dia membutuhkan sebuah terang untuk memberikan harapan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yohanes mengajak banyak orang supaya semakin mendekati terang itu. Mendekati sang terang. Memberikan perhatian kepada datangnya sang terang. Sebab sang terang itu menyingkirkan kegelapan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang mendengar kesaksian Yohanes itu bisa menerima kehadiran sang terang. Bisa dengan begitu saja mengenal, mempercayai. Ternyata tentu tidak serta-merta seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena kita melihat bagaimana Yohanes itu sampai dia memberikan sebuah klarifikasi supaya jangan timbul sebuah gagal paham terhadap kehadirannya. Sebab ada yang mengatakan, apakah engkau Mesias? Seolah-olah ya Yohanes itulah yang dikatakan sebagai Mesias. Sebab kala itu kan Yohanes sebagai seorang nabi yang sangat dikenal, karismatik, khotbahnya sangat menarik. Bahkan dia begitu hidupnya sederhana dan pengaruhnya kuat pada masa itu. Ya. Nah di sini Bapak Ibu ternyata Yohanes perlu mengklarifikasikan dirinya siapa, supaya orang jangan gagal paham terhadap kehadirannya. Apa yang dia sampaikan, seperti yang saya katakan tadi, dia dengan tegas mengatakan dan dengan jujur, dia bukan Mesias. Ini sebuah kondisi yang tidak mudah loh. Kalau orang sudah terkenal, populer, lalu harus mengatakan loh, sebenarnya bukan saya. Yang utama adalah orang lain. Ini tidak gampang. Sebab pendukung masyarakat begitu besar, orang semua mengeluh-elukan, menomorsatukan, tapi dia kemudian tidak mau hanyut ke dalam sebuah euforia yang bisa menjatuhkan misi utama sebagai saksi, memberitakan sang terang itu. Kesempatan ada sebenarnya, tapi dengan jujur dia katakan dia tidak mau. Dia tidak mau menjadi orang yang mengambil alih, bukan menjadi haknya. Jadi kalau boleh dikatakan di sini Bapak Ibu, Yohanes itu benar-benar menjadi orang yang mewaspadai siapa dirinya, siapa sang terang itu. Dia tidak mengambil alih posisi kehadiran sang terang. Disebutkan juga dia bukan Elia. Dan kita tahu Elia itu kan
nabi yang dinantikan kedatangannya, menunjukkan akhir zaman sudah di ambang pintu. Ternyata dia juga mengatakan, oh bukan. Dan orang menantikan Elia, tapi dia menolak. Kalau begitu nabi yang akan datang itukah? Dia juga mengatakan bukan. Dia bukan nabi yang pada waktu itu dipercaya oleh banyak orang akan menyadarkan orang sehingga pada akhirnya terjadilah akhir zaman. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia dengan jujur mengatakan dirinya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Menghimbau agar umat kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang lurus. Kita tahu Bapak Ibu, padang gurun itu kan tempatnya ketika umat di dalam perjanjian lama hidup di bawah bimbingan Tuhan. Jadi kalau begitu, memang Yohanes datang untuk membawa umat itu kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan ia dikatakan juga membaptis. Ya. Membaptis dalam kerangka menyongsong kedatangan sang terang itu. Dia seolah-olah sedang mempersiapkan supaya nanti kalau sang terang datang, orang yang menjumpai sudah hidup dalam kondisi yang bersih. Maka dirinya sekali lagi Bapak Ibu, ini yang paling sulit untuk diungkap. Karena dia mengatakan membuka tali kasut sandal pun terhadap sang terang yang datang, dia katakan tidak pantas. Anda tahu tidak bahwa sandal, kasut itu kan sebuah posisi yang ada di kaki paling bawah. Dan kalau itu dikatakan dia membuka saja tidak layak, berarti Yohanes mau mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Dirinya punya banyak keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia yang rendah hati. Sebagai manusia yang menyadari dia tidak mampu kalau dibandingkan dengan sang terang yang akan datang. Jadi dia bisa legowo menerima posisi bahwa dirinya memang tidak pantas jika dibandingkan dengan sang terang. Dan ini Bapak Ibu hal yang tidak mudah kalau mengatakan seperti itu. Karena orang pada umumnya selalu merasa bisa. Ya. Wah aku iso, wah bisa. Padahal sebenarnya dia tidak selalu bisa. Dan tidak mengakui kalau tidak juga bisa. Nah kalau dia bisa semua, tidak perlu ada dokter. Tidak perlu ada insinyur, tidak perlu ada orang lain karena dia bisa semuanya. Nah orang yang bisa menyadari keterbatasan dirinya itu adalah keteladanan Yohanes ini. Dia tahu saya ini bukan siapa-siapa dibanding dengan sang terang yang akan datang. Sehingga bisa dikatakan begini Bapak Ibu, dengan penyangkalan dirinya dan dengan kesaksian yang diberikan oleh Yohanes, maka orang banyak yang mendengar khotbah Yohanes itu bisa kemudian menjadi bersifat kritis. Tidak memiliki lagi konsep-konsep penilaian yang salah tentang akhir zaman. Tentang gaya berpikir yang seolah-olah apa yang selama ini mereka pikirkan dikoreksi oleh Yohanes. Sehingga pewartaan Yohanes ini bagaikan sebuah air yang menyejukkan bagi orang banyak, menenteramkan bagi orang banyak, memberi harapan bagi orang banyak, karena dia menyampaikannya dengan terus terang, dengan gamblang, sehingga orang bisa mengarahkan hatinya untuk menyambut kedatangan sang terang. Saat ini Bapak Ibu kita memasuki dan merayakan Advent ketiga. Yang sering disebut dengan Gaudete. Ini bahasa Latin sebenarnya kan. Dikaitkan dengan Sunday, Gaudete Sunday, artinya Minggu Sukacita. Minggu Sukacita itu ditandai dengan penyalaan 3 lilin yang melambangkan kegembiraan sukacita dengan datangnya Yesus yang semakin dekat. Bukankah kita tidak lama lagi akan memperingati hari Natal.
Nah, inilah yang mendorong umat untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kedatangan Sang Terang itu dengan begitu jelas memberitakan pesan bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kasihnya itu abadi dan tidak berubah. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan walaupun terjadi penyakit, ya, hidup dalam kondisi gagal, tekanan-tekanan emosional, penindasan, perang, bahkan kematian pun kasih Allah tetap diberikan untuk umat manusia. Sehingga dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita bersedih karena kita punya persoalan, maka kita masih tetap bisa bersukacita karena kasihnya itu tidak berhenti ketika kita hidup dalam persoalan. Kasihnya tetap hadir di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang terang. Tentu saja kita yang sudah mengenal Kristus secara pribadi akan semakin dikuatkan untuk memberikan kesaksiannya. Maka inspirasi yang ditampilkan oleh keteladanan Yohanes ini Bapak Ibu bisa menolong kita bersama. Karena dengan keteladanan Yohanes memberikan kepada kita masing-masing sebuah keberanian dan kekuatan untuk membawa terang bagi orang lain. Tentu seperti Yohanes mengabaikan segala keuntungan dirinya sendiri. Sehingga dengan memberi kesaksian itu, maka orang yang bimbang menjadi yakin. Orang yang putus asa punya harapan. Orang yang mengalami luka batin dikuatkan, disembuhkan. Bahkan menjadi momen yang penting untuk mengevaluasi kita sebenarnya. Sehingga mulai saat ini kita bisa membawa orang kepada Kristus dan bukan kepada kita. Seperti Yohanes Pembaptis. Sang terang itu yang harus menonjol dan bukan dirinya. Maka dalam setiap pelayanan kita Bapak Ibu, biarlah Tuhan itu yang harus semakin dipuji dan dimuliakan. Dan bukan kita yang harus ditampilkan. Seakan-akan kitalah yang berjasa di dalam seluruh pelayanan kita. Marilah Bapak Ibu kita menyambut kedatangan Sang Terang. Marilah kita bersama Sang Terang berjalan di jalan yang terang. Dan kita memberi kesaksian tentang terang itu dengan menghadirkan sukacita. Sebab kita sudah menerima terang di dalam hidup kita. Sehingga dalam setiap kondisi dan keadaan apapun kita bisa berbagi dengan orang lain yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan menolong dan memberkati kita merayakan Minggu Advent yang ketiga ini. Amin. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Nanti akan kita akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin mendoakan bagi pemerintah yang saat ini terus berupaya menghadirkan vaksin di tengah-tengah masyarakat. Namun biarlah masyarakat juga mengimbangi dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan baik. Dan Tuhan juga berkati akan seluruh
perjalanan hidup bangsa Indonesia ketika menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Akhir-akhir ini kami sangat resah ketika mendengar berbagai macam pergolakan-pergolakan, munculnya kekerasan-kekerasan yang semuanya tentu menjadikan kami sebagai bangsa ini sangat prihatin. Apalagi jikalau semua tindakan kekerasan itu berkaitan dengan kepentingan politik. Kami doakan supaya pemerintah diberikan kekuatan Tuhan untuk melakukan penegakan hukum dan menciptakan peradilan yang bersih, supaya siapa yang benar dan siapa yang salah dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya. Kami juga bersyukur untuk pelaksanaan pilihan kepala daerah yang sudah berjalan dengan lancar, namun biarlah tetap diwaspadai jikalau ada kenaikan-kenaikan klaster baru COVID-19 dan munculnya sengketa-sengketa bagi mereka yang tidak bisa menerima hasil pilihan kepala daerah. Kami juga mendoakan Tuhan supaya dengan belum tersedianya Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial karena tersandung dugaan korupsi, dan biarlah ini tidak berlangsung lama meskipun sudah ada petugas pelaksanaan harian, petugas sementara. Berkatilah Tuhan persiapan pemerintah khususnya pada 31 Januari tahun depan, Bapak Kapolri akan memasuki masa pensiun. Sementara ini persoalan-persoalan yang masih ada di seputar masyarakat seperti kasus Pak Joko Chandra, pembunuhan di Sigi, dinamika politik di Papua, tewasnya anggota FPI, dan persoalan-persoalan yang lain menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Karena itu kami doakan supaya seluruh negara dapat dijalankan dengan baik dan keamanan nasional dapat berlangsung di bawah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkati akan seluruh kesigapan aparat negara dan bantuan dari masyarakat supaya dapat saling bekerja sama untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Kami juga doakan Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal yang telah dilakukan oleh berbagai pihak agar semua kegiatan-kegiatan Natal tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana telah dihimbau oleh Kementerian Agama. Kami juga serahkan Tuhan akan perjalanan GKI Ngurah di dalam pergumulannya, berkati pelayanan pendeta konsulen Pak Gideon, juga Mas Seta. Kami juga doakan jemaat Tuhan GKI Ngurah di dalam pergumulannya, supaya Tuhan menolong agar di tengah-tengah pergumulan ini seluruh kegiatan tetap bisa berlangsung dengan baik. Kami juga mengingat akan kesehatan Pendeta Teofani Sutanto dari GKI Gatot Subroto Purwakerto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta, supaya dapat diberkati Tuhan agar mendapatkan pemulihan, juga kebutuhan dana untuk segenap perawatan yang diperlukan. Pada akhirnya kami mau serahkan Tuhan seluruh pergumulan-pergumulan kami, biarlah kami boleh tetap menjadi umat-Mu yang waspada, yang siuman sembali memberitakan terang Tuhan di tengah dunia ini. Segenap doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan ini didasarkan pada kitab Yesaya pasalnya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Mari kita sambut persembahan ini dengan nyanyikan PKJ 149, baitnya yang pertama. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut persembahan ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada kami selama seminggu ini. Dan pada kesempatan ini sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi sarana pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkatilah setiap tangan, setiap tenaga, setiap hati yang sudah Engkau pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan Sang Terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan Sang Terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan, kiranya rangkulan penyelapanan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat sehingga langkahmu tidak terantuk dosa
dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin. Segenap Majelis Jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Budi Punarto. Juga saya sampaikan terima kasih atas kehadiran jemaat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.